Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Syahrenisam. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana menghitung validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda menggunakan aplikasi Excel. Langsung saja, di sini saya sudah membuat beberapa kolom mengenai menghitung validitas. Sebelumnya kita harus tahu Airtable terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan responden 10, maka dengan rumus DF sama dengan N kurang 2. N di sini yaitu jumlah responden, yaitu 10 dikurang 2 menghasilkan 8 dengan nilai signifikan yang kita gunakan yaitu 0,05, sehingga dapat diperoleh Airtable dari 10 responden tersebut yaitu 0,6319. Selanjutnya, untuk mengetahui R hitungnya, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan Corel buka kurung, kita bol pada soal butir soal yang pertama, kemudian berikan koma, kemudian kita bol pada jumlah hasil dari butir soal tersebut, kemudian kita berikan dolar. Mengapa demikian? Untuk mengunci rumus tersebut, ya, untuk memudahkan kita untuk mengetahui R hitung secara keseluruhan. Kemudian kita enter. Untuk mengetahui kesimpulannya apakah butir soal tersebut sudah valid atau tidak valid, maka kita menggunakan rumus sama dengan if buka kurung, kemudian R hitung lebih besar daripada Airtable. Kemudian kita berikan koma, enter. Kemudian kita tulis valid, kemudian tidak. Kemudian kita enter, sehingga dapat diperoleh keseluruhan yaitu tidak valid, tidak valid, tidak, sehingga dapat diketahui dari butir soal tersebut ada yang tidak valid dan valid. Selanjutnya kita pindah ke reliabilitas. Untuk mencari tahu reliabilitas dari soal tersebut, sebelumnya yaitu saya sudah menjumlah hasil butir soal tersebut. Kemudian N di sini yaitu jumlah responden 10 orang, kemudian jumlah responden dikurang 1 yaitu 9. Untuk mengetahui nilai P tersebut, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan jumlah P pada bagian kolom butir 1 dikurang dengan dibagi dengan 10. Yang kita enter. Selanjutnya kita tarik untuk memudahkan. Kemudian untuk mengetahui nilai Q yaitu dengan cara sama dengan 1 dikurang nilai P. Kemudian kita enter. Kemudian kita tarik untuk memudahkan. Kemudian untuk mengetahui nilai PQ yaitu dengan rumus nilai P dikali dengan nilai Q, dan kita enter sehingga diperoleh nilai PQ tersebut. Kemudian kita tarik untuk memudahkan. Untuk mengetahui jumlah atau sigma PQ tersebut, yaitu kita menggunakan sama dengan rumus sum, yaitu buka kurung, kita bol jumlah nilai PQ tersebut, kemudian kita tutup kurung, enter, sehingga diperoleh jumlah sigma PQ tersebut. Untuk varian skornya yaitu kita menggunakan rumus sama dengan var buka kurung, kemudian kita bol pada jumlah hasil butir soal tersebut, kemudian kita enter kembali. Untuk mengetahui KR20-nya di sini kita menggunakan rumus sama dengan N buka kurung N jumlah responden dibagi dengan jumlah N kurang 1, kemudian dikali dengan
varian skor dikurang sigma PQ, kemudian dibagi dengan varian skor, kemudian kita tutup kurung, enter, sehingga diperoleh status reliable yaitu tidak reliable. Mengapa demikian? Karena kurang dari 0,7. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui tingkat kesukaran, yaitu di sini ada tabel tingkat kesukaran yaitu 0,00 sampai 0,29 itu soal sukar, soal rumit. Kemudian 0,30 sampai 0,09 yaitu soal sedang. Kemudian 0,70 sampai 100 yaitu soal mudah. Langsung saja untuk mengetahuinya yaitu jumlah tingkat kesukaran sama dengan yaitu jumlah dibagi dengan 10. Kemudian kita enter. Untuk memudahkan kita menariknya terlebih dahulu, kemudian di enter ya. Untuk mengetahui kategori tersebut kita lihat 0,80 yaitu terdapat pada bagian soal mudah. Maka kategori soal tersebut yaitu mudah, kemudian sedang, pada soal selanjutnya mudah, kemudian sedang, kemudian mudah, sedang, mudah, sedang, dan mudah. Itulah tata cara untuk mencari tahu tingkat kesukaran dari soal tersebut. Selanjutnya yaitu kita mengukur daya beda dari soal tersebut. Sebelumnya di sini ada kriteria daya beda sama hal dengan tadi pada tingkat kesukaran, yaitu kriteria daya beda tersendiri yaitu 0,40 sampai dan ke atas yaitu sangat baik, 0,30 sampai 0,39 yaitu baik, 0,20 sampai 0,29 itu cukup baik, kemudian 0,19 ke bawah itu kurang baik. Untuk mengetahui daya beda yaitu kita membagi antara kelompok atas dengan kelompok bawah. Karena di sini saya menggunakan 10 responden, maka 5 kelompok atas dan 5 kelompok bawah. Untuk mengetahui rata-rata dari kelompok atas yaitu kita menggunakan rumus sama dengan average dalam kurung kita bold pada kelompok kelas atas, kemudian kita balas kurung, kita enter, kemudian kita bold atau kita tarik untuk memudahkan sehingga diperoleh rata-rata kelompok atas secara keseluruhan. Kemudian untuk mengetahui rata-rata kelompok bawah sama halnya dengan rata-rata, untuk mencari tahu rata-rata kelompok atas yaitu dengan rumus average dalam kurung kita bold pada kelompok bagian bawah, kemudian kita enter, kemudian kita tarik selanjutnya, kemudian kita tarik ya. Kemudian untuk mengetahui daya beda pembedaannya yaitu dengan rumus sama dengan rata-rata atas dikurang dengan rata-rata bawah dibagi dengan 1 sehingga diperoleh daya pembedanya. Kemudian kita tarik untuk memudahkan. Kemudian dari hasil daya pembeda tersebut dapat diperoleh keterangannya. Pada butir soal pertama itu 0,00 berarti dia kurang baik. Kemudian kurang baik, cukup baik, kemudian sangat baik, kemudian kurang baik, kemudian cukup baik, kurang baik, cukup baik, sangat baik, dan cukup baik.
Baik, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan untuk mengetahui bagaimana menghitung validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Cukup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.